Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Ching He merupakan putra tunggal bagi orang tuanya yang lahir dan dibesarkan di daerah Ngau Tukok, Hong Kong. Sejak kecil, dia dididik menjadi anak baik serta sopan, dan di masa depan tumbuh menjadi pemuda tampan, bertanggung jawab serta baik hati. Saat berusia 22 tahun, Ching He mulai bekerja sebagai tukang reparasi jam. Dan di saat itu, dia telah memiliki seorang kekasih sebut saja bernama Molly. Pada 11 Desember 1999, Ching He berjanji pada Molly serta keluarganya untuk ikut hadir dalam pesta barbeque yang diadakan pada malam hari. Dia akan menyusul setelah pulang kerja, namun hingga waktunya tiba, pemuda itu masih tidak muncul juga. Hal ini membuat Molly khawatir karena di luar kebiasaan Ching He yang selalu tepat waktu serta memberi kabar. Tetapi kali ini sang kekasih sama sekali tidak menghubunginya. Molly sendiri telah berkali-kali mencoba menelpon yang semua tidak ada jawaban. Gadis ini semakin resah ketika keesokan pagi keberadaan kekasihnya belum diketahui. Di siang harinya bersama dengan keluarga Ching He, Molly mendatangi kantor polisi untuk melaporkan hilangnya pemuda itu. Tetapi karena belum 2 kali 24 jam serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda bahaya, saat itu polisi hanya mencatat laporan tersebut dan meminta mereka untuk menunggu hingga 24 jam berlalu. Molly yang tidak tenang merasa tidak bisa berdiam diri dan hanya menunggu. Gadis itu terus-terusan menghubungi nomor ponsel Ching He hingga akhirnya panggilan tersebut dijawab. Namun suara itu bukanlah Ching He, melainkan seorang pria tidak dikenal yang mengatakan jika Ching He sedang sibuk memperbaiki arloji dan nanti akan menghubungi Molly. Dan sebelum Molly sempat bertanya, tiba-tiba si pria telah mematikan teleponnya. Perkataan si pria justru membuat Molly semakin khawatir. Dia sangat mengenal kekasihnya yang sesibuk apapun, Ching He akan selalu memberi kabar. Bahkan jika ada panggilan masuk yang terlewat, pemuda itu akan menelpon balik tepat setelah pekerjaan selesai. Dan walaupun merasa ada yang aneh, tetapi Molly tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya menunggu dalam kegalauan. Menunggu dalam ketidakpastian membuat Molly semakin takut jika sesuatu yang buruk telah terjadi pada kekasihnya. Dan di saat-saat ini, tiba-tiba gadis berusia 20 tahun itu teringat jika dia dan Ching He memiliki rekening bersama untuk tabungan masa depan. Dia pun segera memeriksa rekening tersebut dan kaget ketika mengetahui jika uang mereka sejumlah 152 juta telah hilang. Hal ini membuat Molly semakin curiga karena Ching He bukanlah orang royal yang suka mengambil uang sembarangan tanpa memberitahu. Dengan info tersebut, Molly kembali mendatangi kantor polisi yang segera melakukan pemeriksaan dengan mengecek setiap rekaman CCTV ATM atas nama beberapa bank yang digunakan oleh Ching He. Di salah satu rekaman, mereka melihat seorang wanita, dan di rekaman lainnya melihat seorang pria telah melakukan penarikan uang sebanyak beberapa kali. Polisi pun memeriksa riwayat panggilan di ponsel Ching He, dan seminggu setelahnya berhasil mengidentifikasi 3 nomor yang diduga terlibat atas hilangnya pemuda itu. Dan keesokan harinya, ketiganya ditangkap secara bersamaan saat sedang berada di Jalan Maying di distrik Tuen Mun. Ketiganya merupakan anak-anak muda berusia 19 hingga 23 tahun yang bernama Wen Hui, Yo Liang, dan Wei Yao. Selain mereka bertiga, masih ada 2 pelaku lainnya bernama Ana yang merupakan pacar dari Wen Hui, serta salah seorang teman wanita sebut saja bernama Emma. Dan dalam interogasi, polisi cukup kaget ketika ketiga pelaku utama bersedia bekerja sama dengan menceritakan semua kejadian. Sejak kecil Wen Hui tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis karena kedua orang tuanya telah bercerai. Ketika sang ayah meninggal, ibunya pergi begitu saja
dan meninggalkan Wenhui dalam asuhan sang nenek. Dengan ekonomi serba kekurangan, neneknya tidak bisa memberikan kehidupan yang layak. Sehingga sejak kecil hingga dewasa, Wenhui menjalani hidup penuh kesulitan. Dan ketika telah memasuki usia produktif, pemuda itu masih belum bisa menghasilkan banyak uang, sedangkan di saat itu dia telah memiliki banyak beban. Beberapa hari sebelum hilangnya Chin He, Wenhui dan kekasihnya Anna diusir dari kontrakan mereka setelah berselisih dengan pemilik kontrakan. Mereka pun berencana untuk pindah, tetapi tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dia pun mulai mencari cara untuk mendapat uang dalam jumlah besar, yang rencana awalnya Wenhui ingin meminjam uang pada kenalannya yang salah satunya adalah Ching He. Wenhui dan Ching He pertama kalinya bertemu saat berada di sebuah bar. Dia kagum pada pemuda itu yang terlihat tampan, bersih, serta kaya. Hal ini terlihat jelas dari gaya pakaian yang rapi, ponsel model terbaru, serta jam tangan mahal yang menempel di lengannya. Wenhui pun semakin menyukai pemuda itu ketika mengetahui jika Ching He juga murah hati. Karena sudah lama tidak bertemu, saat Wenhui menghubungi Ching He, dia tidak mengatakan bahwa ingin meminjam uang. Karena dia sangat yakin, jika mengatakan hal tersebut, tentunya Ching He tidak mau bertemu. Dia pun berhasil mengajak Ching He menemuinya dengan alasan ingin memperbaiki jam tangan neneknya yang telah rusak. Dia meminta Ching He untuk datang ke perkebunan Tachiling yang berada di desa Dakiling di daerah Yunlong. Pada 11 Desember, sepulang kerja Ching He menaiki bus menuju tempat tersebut. Namun sesampainya di sana, dia sangat kaget ketika disandra oleh ketiga pelaku. Dan karena kalah jumlah, Ching He yang tidak bisa melawan dengan terpaksa menuruti semua permintaan mereka. Setelah mengikat pemuda itu, mereka pun mulai menggeledah dompet serta barang-barang miliknya dan mengambil beberapa kartu ATM serta satu kredit card. Pada awalnya Ching He tidak mau memberikan sandi kartu-kartu tersebut. Tetapi karena dipukuli hingga babak belur, dia pun memberikan sandi untuk satu kartu ATM. Setelahnya Wenhui menelpon Anna dan Emma dan menyuruh mereka datang menjemput kartu tersebut serta mendatangi ATM untuk memeriksa kebenaran sandi itu. Dan setelah mendapat telepon jika sandi yang diberikan cocok, Anna pun diperintahkan untuk menarik uang yang saat itu dia berhasil mengambil uang sejumlah 21 juta. Karena berhasil menarik uang tersebut, Wenhui kembali memaksa Ching He untuk memberikan nomor sandi lainnya. Ching He yang kepalanya dipukul bertubi-tubi menggunakan sebuah tongkat, dengan kesakitan terpaksa memberikan nomor sandi itu. Kali ini Yoliang dan Wei Yao lah yang keluar mengambil uang dan setelahnya memakai uang tersebut untuk membeli makanan. Selama menunggu kepulangan kedua rekannya, Wenhui mengikat leher Ching He dengan ikatan yang semakin kuat yang membuat Ching He sesak nafas hingga akhirnya tewas di tempat. Melihat Ching He yang tewas, mereka memutuskan untuk melenyapkan jasadnya dengan cara dibakar. Namun semua itu tidaklah semudah yang dibayangkan karena jasad manusia membutuhkan cara serta waktu yang lama sebelum akhirnya benar-benar habis terbakar. Mereka pun mulai berpikir untuk membuangnya ke tempat sampah. Tetapi rencana tersebut dibatalkan mengingat jika Ching He akan mudah ditemukan jika diletakkan di tempat itu. Hingga akhirnya salah seorang dari pelaku memiliki ide gila untuk mengubur pemuda itu dalam cairan semen. Sebagai penjahat kere, mereka pastinya juga memakai uang milik Ching He untuk membeli drum plastik besar, semen serta pasir. Dan setelah menyiapkan segalanya, mereka memasukkan tubuh polos Ching He ke dalam drum yang kemudian dituangi dengan cairan semen hingga tubuh pemuda itu terbenam di dalamnya. Ketika semen telah mengering, mereka pun berencana akan membuangnya di tempat sampah. Sehingga sambil menunggu semen tersebut kering, ketiga pelaku memeriksa barang-barang milik Ching He untuk menjual apa yang bisa dijual dan membuang yang tidak bisa dijadikan uang. Keesokannya pada malam hari yang gelap gulita, mereka mendorong drum tersebut ke tempat pembuangan sampah. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka hampir bertemu dengan salah seorang warga yang sedang berjalan kaki.
Karena kaget mereka pun mendorong drum itu ke sembarang tempat yang berada di sebelah saluran air di terowongan pejalan kaki. Dan karena merasa takut jika harus kembali menjemput drum itu, mereka pun meninggalkannya di sana dan melanjutkan pergi pesta di sebuah tempat karaoke untuk merayakan ulang tahun Weyao yang lagi-lagi masih menggunakan uang milik Ching He. Selama acara berlangsung, para pelaku menikmati pesta sambil bernyanyi, seolah tidak merasa menyesal telah melenyapkan nyawa seseorang. Para polisi yang melakukan pencarian menemukan drum tersebut tergeletak di dekat saluran air. Benda itu sangat berat sehingga membutuhkan beberapa orang untuk mengangkatnya. Agar tidak merusak jasad Ching He, dengan bantuan forensik serta pemadam kebakaran, polisi pun dengan hati-hati membongkar drum tersebut. Saat itu mereka mengikis lapisan semen secara hati-hati, menggunakan beberapa alat seperti alat-alat yang digunakan oleh para arkeolog ketika melakukan penggalian fosil. Sedikit demi sedikit, tubuh pemuda itu mulai terlihat yang diikuti dengan bau busuk yang menyengat. Walaupun membutuhkan waktu lama, tetapi mereka berhasil mengeluarkan Ching He dari sana. Karena jasad pemuda itu dipenuhi dengan luka bakar serta telah berubah bentuk, sehingga membuat polisi sulit untuk memastikan identitasnya. Namun ayah Ching He bersedia untuk mengidentifikasi jasad itu, yang sepanjang proses berjalan, pria lanjut usia itu tampak sangat sedih. Sama seperti para polisi, ayahnya juga tidak mengenali jasad itu. Namun dia mengetahui dengan jelas tentang beberapa ciri-ciri fisik sang putra, yang tidak memiliki 4 gigi di rahang bawah, serta sepatu ket yang dipakai merupakan milik dari putranya. Walaupun sulit bagi sang ayah untuk menerima kenyataan jika anak sematawayangnya meninggal lebih dulu sebelum dirinya, tetapi yang paling menyakitkan adalah ketika mengetahui bahwa jasad Ching He tidak sepenuhnya bisa dibersihkan dari semen. Sehingga dengan terpaksa keluarganya melepas sang putra untuk dimakamkan dengan kondisi semen yang masih menempel. Barang-barang lain milik pemuda itu berhasil ditemukan di beberapa lokasi berbeda di desa itu, seperti di toko gadai, tempat sampah, serta lokasi-lokasi terpencil. Selain barang-barang yang bisa dijual, barang-barang lainnya dalam kondisi bekas terbakar. Dalam persidangan yang dilakukan pada 2001, jaksa mendakwa para pelaku utama atas pembunuhan berencana dengan motif perampokan yang dakwaan tersebut ditolak oleh ketiganya. Mereka menarik kembali semua pengakuan di kantor polisi dengan alasan bahwa pengakuan tersebut dibuat atas paksaan serta tindak kekerasan dari para polisi. Selain membantah tuduhan pembunuhan berencana, menurut pengakuan Wen Hui, kedatangan Ching He di hari kejadian atas kemauan sendiri yang secara sukarela ingin membantu memperbaiki jam tangan yang rusak dan kematiannya akibat ketidaksengajaan. Wen Hui juga menjelaskan bahwa penghasilannya per bulan saat itu mencapai angka 86 juta dan tidak sedang mengalami kesulitan keuangan. Dia bahkan menuduh jika Ching He lah yang telah meminjam uangnya sebesar 86 juta yang digunakan pemuda itu untuk berjudi. Hutang tersebut baru dibayar Ching He sejumlah 4,3 juta dan di malam itu mereka pun bertengkar ketika Wen Hui meminta sisa hutang tersebut. Ching He yang menolak membayar hutang pada akhirnya berakhir dengan diikat dan dipaksa memberikan sandi ATM-nya. Namun dalam masa-masa itu, Ching He yang berhasil melepaskan diri dari ikatan seketika menyerang Wen Hui menggunakan sebuah tongkat. Karena kesakitan, Wen Hui merampas tongkat tersebut dan memukuli Ching He berkali-kali yang membuat kepala pemuda itu berdarah. Ching He yang panik berteriak minta tolong dan karena takut ketahuan warga, Wen Hui pun mencekiknya yang tanpa sengaja berakhir dengan tewasnya pemuda itu. Hingga beberapa kali persidangan, keterangan Wen Hui terus berubah-ubah dalam berbagai versi. Namun kebohongannya tidak mempengaruhi sang hakim yang percaya jika semua pengakuan pelaku dilakukan atas kemauan sendiri. Polisi bahkan dengan tegas membantah semua tuduhan itu. Menurut mereka, ketiga pelaku dengan sukarela serta sangat lancar menceritakan semua kronologi yang tentunya hanya pelakulah
yang mengetahui hingga ke detail-detail terkecil di saat kejadian. Setelah berunding selama 32 jam, para juri yang terdiri dari 4 pria dan 3 wanita menyatakan jika ketiga terdakwa bersalah atas pembunuhan tidak disengaja serta membuang jasad secara ilegal. Wen Hui pun divonis 16 tahun penjara dan setelahnya sempat mengajukan banding yang ditolak pengadilan. Sedangkan kedua rekannya sebagai kaki tangan, masing-masing divonis hukuman penjara 3 tahun 4 bulan. Dan untuk kedua pelaku lainnya, informasinya tidak ditemukan di artikel manapun. Sang hakim bernama Ruan Yundao yang setahun sebelumnya mengadili kasus Hello Kitty murder dan seringkali menyaksikan kasus-kasus besar lainnya, mengatakan jika kasus ini sangat mengerikan dan keterlaluan. Dia sangat percaya jika para terdakwa tidak membunuh korban secara asal-asalan. Sang hakim menyayangkan karena dalam mengambil keputusan, para juri tidak mempertimbangkan cara pembunuhan yang dilakukan sangat kejam. Namun karena undang-undang yang berlaku, sang hakim memiliki keterbatasan untuk mengintervensi keputusan para juri. Selain sang hakim, banyak orang yang meyakini jika kasus ini murni pembunuhan berencana dengan tujuan merampok. Karena berdasarkan lokasi, untuk apa para korban dan pelaku bertemu di daerah terpencil yang bukan tempat tinggal mereka, yang pada masa itu desa Dakiling sendiri masih sulit untuk diakses. Dan jika pertemuan tersebut terjadi tanpa direncanakan, dari mana asalnya tali pengikat serta tongkat kayu yang merupakan alat kejahatan? Sebebasnya dari penjara, Wen Hui diketahui telah menikah dan memiliki keluarga baru. Dia sempat bekerja sebagai pedagang asongan dan beberapa tahun setelahnya berhasil membuka toko yang cukup sukses hingga akhirnya membeli rumah dan juga mobil. Hanya saja di balik keberhasilan Wen Hui dalam menata kembali kehidupannya, ada keluarga lain yang terluka dan seumur hidup tidak akan pernah lepas dari air mata. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.